Kalau kita merasa warga Kuningan dan melihat perkembangan Kuningan yang boleh dilihat tidak begitu menggembirakan perkembangannya, ya infrastruktur juga mungkin hanya di tataran kota gitu ya. Kalau di pinggiran-pinggiran infrastruktur juga Khususnya jalan ya masih kita rasakan. Ya PKS sebagai sebuah partai politik tentu kita juga ingin berkontribusi gitu, dan tentu juga kita ingin menghantarkan kader terbaik kita untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Kuningan. Sudah katakanlah menyetorkan nama lah, kalau disebut menyetorkan nama ke wilayah dan diminta. Kita sudah menyetorkan 2 nama gitu. Oh, 2. Ada 4 partai politik, 5 dengan PKS yang menginginkan perubahan di Kuningan gitu ya. Berarti ini kan berarti visi perubahan Kuningan ini sudah menggaung di 5 partai politik gitu. Kalau kondisinya seperti ini, kondisi perpolitikan seperti ini mah, saya pikir 4 pasang juga sangat mungkin. Sangat setuju justru kalau ada kandidat-kandidat yang muda gitu ya. Karena memang kalau untuk perubahan itu kita butuh energi yang besar. Mumpuni dan beretika juga ya Pak ya. Ya tentu itu mah bagian daripada adat ketimuran kita. PKS masih terbuka Pak, ketika ada 2 nama yang distorkan ya Pak. Iya. 2 nama sudah distorkan, tapi ternyata tiba-tiba ada calon yang dianggap kriterianya pas gitu, yang muda, yang apa gitu, masih bisa menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Ya, Pak Sekjen, Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, ini kita akan berbincang-bincang dengan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Kuningan, Bapak Saifuddin, SSI ya Pak ya. Ya, jadi beliau ini kemarin di Pileg kemarin lolos di Dapil 1 pemirsa dengan perolehan suara 2.700 sekian lah. 700-an, 2.700-an. Dan Dapil 1 ternyata menurun nih dari 2 kursi menjadi 1 kursi. Jadi ada kemerosotan nih di Dapil 1. Kita akan minta tanggapannya nanti. Jadi alasannya tuh, dalihnya tuh kayak gimana gitu. Mohon mangga Pak Sekjen barangkali mau menyapa dulu ke pemirsa Kuningan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas, mapangkeun abdi Saifuddin, SSI, di PKS, jabatan sebagai Sekretaris Umum DPD PKS mulai tahun 2020. Laminya lama ya. Masa jabatannya sampai 2025 insya Allah. Jadi masih ya sabar tahun di lah, setahun nih. Sampai Desember 2025. Iya, Sekjen mah sejak 2020 ya. Iya. Sebelumnya mah di Bapilu pernah ya Pak ya. Iya, insya Allah. Jadi ya berkecimpung di politik mah atas di tahun 99 lah. Oh, udah lama. Udah pas reformasi ya Pak ya. Insya Allah. Dan tetap setia bersama PK dilanjut dengan PKS. Dulu mah Partai Keadilan. Itu menyikapi itu Pak, yang Dapil 1 Pak. Kenapa kok bisa jadi 1 kursi nih Pak? Iya, teman-teman sekalian, memang kita juga sudah mengevaluasi wabil khusus di Dapil 1 terjadi penurunan suara yang di 2019 kita bisa meraih hampir 21.000 lebih ya. Dan sekarang sekitar 17.700 sekian. Oh, 4 ribuan berkurangnya. Berkurang 4 ribuan gitu ya. Ya bisa jadi memang faktor-faktor ya dari internal kita juga ya, mungkin memang beberapa caleg yang kita pasang bisa jadi ya belum bisa mengangkat suara lah begitu. Ya terbukti dengan raihan hasilnya hanya beberapa caleg yang bisa meningkatkan suara gitu. Yang kedua ya mungkin tentu
lawan politik kita juga kan bukan enteng Tangguh, gitu, iya. tangguh gitu. Iya, iya. Jadi partai yang lain juga memasang caleg-calegnya juga cukup luar biasa gitu di Dapil 1 khususnya. Gerakannya juga luar biasa juga dan ya Pak ya. Saya merasakan di lapangan memang luar biasa nih pertarungan pemilu 2024 ini gitu ya. Sangat berbeda dengan 2019. Beda jauh, gitu. Pak. Beda jauh gitu ya. Jadi biar suasana kebatinan, suasana pertarungan di lapangan gitu ya. Termasuk juga suasana masyarakat yang agak susah ditebak. Jadi gitu ya. istilah nama ketika bertemu mah kayak anu pro gitu kan ya. Tapi kan begitu. Ujung-ujungnya belum tentu juga gitu begitu ya. kira-kira. Jadi ada masyarakat yang sudah kita bina setahun, ada yang sudah dibina 2 tahun, tapi begitu di akhir ya dengan duka teuing lah deka ku serangan naon gitu. Serangan menyingsing. gitu. Jadi ada istilah sirup sana. Gitu. Jadi siraman rupiah yang menyebabkan Batur masih ramah rohani ya Pak. Gitu. Tapi secara prinsip insya Allah PKS tetap memegang teguh bahwasanya politik ini bagian daripada yang memang untuk perubahan ke masyarakat juga. Saya secara pribadi tetap menerapkan karena memang sesuai arahan dari pusat, dari DPP, dari DPW, gitu bahwasanya kita sudah menandatangani fakta integritas jadi untuk tidak melakukan money politik. Bagi PKS, money politik itu ya bukan jalan yang kita tempuh, gitu. Bahkan sangat dilarang. Gitu. Kalau saus politik Pak boleh? Nah gitu, yang saus. Minyak politik gitu. Kan kita juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Jadi kalau yang tren dilakukan PKS itu jual minyak murah. Oh ya. Gitu. Jadi kita sebetulnya hanya subsidi. Kalau kita jualnya 12.000, berarti kita hanya subsidi 2.000. Dan subsidi itu diambil dari kalau yang alat pusat kita memang dia diambil dari gaji dia yang dia sudah menjanjikan bahwasanya sebagian gajinya akan diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau nanti kita menjualnya dengan harga 10.000 itu juga subsidinya dari kader-kader kita. Gitu. Jadi ini guyupnya di PKS ya. Jadi saya selaku caleg juga bukan berdiri sendiri, bukan berjalan sendiri. Jadi kalau kita melakukan kegiatan baksos, minyak murah gitunya. Jadi teman-teman relawan PKS, kader PKS menyiapkan minyaknya, menyiapkan sumber anggarannya juga. Nanti saya dibawa oleh teman-teman kader pengurus itunya untuk ikut bersama-sama dengan masyarakat. Itu yang. Jadi memang pembelajaran politik harus kita berikan. Kita memberikan pembelajaran ke masyarakat. Sesungguhnya politik itu kan tidak harusnya mengikuti arus lah. Kalau kebanyakan orang dengan sirupnya, ya PKS tetap konsisten ingin menerapkan bahwasanya politik ya tidak harus membeli gitu dengan sesuatu. Berarti kan meskipun dapil 1 berkurang, dapil 2-nya yang bertambah kan? Ya alhamdulillah gitu. Tapi ya tetap sebagai kader dapil 1 ya kita juga merasa harus mengevaluasi gitu. Raihan secara kabupaten suara PKS meningkat. Gitu ya. 2019 kita 77.000 sekian. 77. Nah, lebih itunya sekarang 81 lebih gitu. Oh, meningkat meningkat. Jadi kalau perolehan suara meningkat, itu hanya kursinya tetap. Ya ini konsekuensi dengan sistem pemilihan umum yang sekarang. Sunlight gitu ya. PKS Dapil 2 dengan 28.000 bisa 3 kursi, PDIP di Dapil 1 dengan 30.000 hanya 2 kursi. 2 kursi ya. Ya itu pilihan politik gitu ya. Resiko. Ya sistemnya kan sudah kita sepakati bersama kan. Inten begitu. Oke, kalau kita bahas Pilpres nih, Pak Saifuddin. Kan kemarin kebetulan Pak Saifuddin menjabat ketua ketua tim pemenangan Amin. Nah, kemarin ya menang sih Amin di Kuningan. Cuman ternyata kan angkanya kurang sesuai ekspektasi. Iya, betul. Berapa persisnya tuh? Jadi perolehan persisnya Kuningan itu kita 46,4%, gitu. Sementara 02-nya 42,4% kalau nggak salah. Berarti selisih 4 ya? 4%. 4% selisih.
Dan Kan kemarin targetnya sampai 80%. nah, kalau kita ngeliat animo masyarakat di awal gitu, terus melihat figur capres kita yang pituin Kuningan, kita sangat berharap gitu masyarakat bisa mendukung. Tapi ya ala kulli hal memang politik itu susah diduga gitu ya. Gitu. Dan ternyata di akhir-akhir menjelang pencoblosan ini memang luar biasa gitu ya. Dan ya semua tahu ya. Jadi namanya katakanlah incumbent gitu ya, atau petahana, tentu dia akan mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Yang kita lihat di lapangan ya seperti itu gitu. Jadi semua stakeholder yang mereka punya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Memang terus terang secara pribadi saya juga melihat ini di luar ekspektasi kita gitu ya, perolehan suara segitu. Bahkan untuk Jawa Barat juga ternyata jauh juga gitu. Jawa Barat jauh ya. Iya gitu. Jadi menang 02 secara umum gitu. Walaupun nanti ada data-data ya hampir di beberapa daerah juga data-data kecurangan, dan itu sudah masuk ke tim di wilayah. Iya, ya sekarang kan lagi itu ya, di MK ya. Dan insya Allah PKS yang diamanahi di Jawa Barat sebagai tim saksinya, ya kita sudah menyiapkan semua data gitunya, saksi kita ya sudah, dan kita sudah sampaikan di tim provinsi gitu, dan tim provinsi sudah menyampaikan ke tim pusat. Sekarang ya bola berarti di tangan tim nasional. Amin begitu. Tapi untuk ukuran Jawa Barat mah emang Kuningan yang menang mah ya. Satu-satunya daerah kan yang menang 01 tuh. Iya, jadi data terakhir mah untuk Jawa Barat ya hanya Kuningan aminnya menang. Yang menang. Ya. Itu faktor pituin Kuningan juga ya, mungkin ya. Bisa jadi gitu ya, faktor memang Pak Anies asli Kuningan gitu, sehingga juga ya hatur nuhun ke masyarakat Kuningan yang masih melihat daerah asal, sehingga juga tetap komitmen untuk membantu Pak Anies. Dan sampai sekarang juga teman-teman katakanlah koalisi, teman-teman relawan ya masih cukup bagus gitu ya, komunikasi dengan tim nasional, dengan Pak Anies juga. Kemarin juga sempat buka bersama di kediaman Pak Anies Jakarta gitu. Dan Pak Anies juga masih tetap komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman di Kuningan. Ya, dan semangatnya nggak kendor ya Pak ya. Insya Allah. Jadi semangat untuk perubahan itu luar biasa yang saya rasakan. Itu yang semangat itu yang harus tetap kita jaga untuk perubahan. Semangat perubahan, termasuk perubahan di Kuningan ya Pak ya. Ya termasuk gitu ya. Kalau Kuningan kita harus berubah ya Pak. Kalau kita merasa warga Kuningan dan melihat perkembangan Kuningan yang boleh dilihat tidak begitu menggembirakan perkembangannya, ya berarti ke depan mah harus lebih baik lagi tentunya gitu, insya Allah. Emang menilainya begitu dari PKS, Kuningan kurang menggembirakan sekarang? Ya pertumbuhan ekonominya juga gitu, perkembangan dari sosial budayanya gitu, yang memang harus kita tingkatkan kembali gitu, insya Allah gitu. Ya infrastruktur juga mungkin hanya di tataran kota gitu ya. Kalau di pinggiran-pinggiran infrastruktur juga khususnya jalan ya masih kita rasakan. Dan memang cukup berat gitu ya, untuk pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar gitu, insya Allah. Dan sebetulnya ketika kita pengelolaan anggaran juga cukup baik, insya Allah bisa. Kalau dikelola dengan baik ya, anggaran 3T itu kan APBD ya, nggak mesti gagal bayar ya Pak ya. Gagal bayar nanti babnya lain lagi ya, kita pembahasannya lebih dalam. Ya betul. Nanti biar setelah ada sosok mungkin ya, baru kita bahas itu ya. Ya kalau kondisi sekarang gagal bayar ya, gagal bayar tahun 2003 tetap akan berdampak di 2024 ini gitu, dan belum tentu 2025 itu akan langsung moncer, langsung selesai gitu. Tentu ada proses juga gitu. Malah denger-denger makan naik ya 2000. Bisa jadi gitu. Angka gagal bayarnya tuh malah jadi naik. Bisa jadi begitu. Nah Pak Sekjen nih, kalau kemarin sempat sih ada kabar-kabar gitu, ada 3 nama yang akan diusung untuk bakal calon bupati nih, kepala daerah dari PKS. Nah untuk kebenarannya gimana nih?
Ya, PKS sebagai sebuah partai politik tentu kita juga ingin berkontribusi gitu. Dan tentu juga kita ingin menghantarkan kader terbaik kita untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu ya kita juga harus menyiapkan kader terbaik kita. Dan kita sudah katakanlah menyetorkan nama lah, kalau disebut menyetorkan nama ke wilayah. Dan diminta oleh wilayah untuk segera mempersiapkan kader terbaik kita. Gitu. Dan siapa aja tuh, Pak? kita sudah menyetorkan 2 nama. Gitu. Oh, 2, bukan 3. Nama, gitu ya, bukan 3. Jadi 2 nama, dan nanti DPP akan menyaring menjadi 1 nama. Gitu. Jadi ketika sudah 1 nama, ya baru kita akan sampaikan di publik. Gitu. Sementara sekarang prosesnya masih ada di DPW. Ya, gitu. 2 nama itu berarti Pak Alvan Sapii sama? Ya, sama ketua DPD, tentu ketua partai Pak Dwi Basuni. Ya, sebagai berarti Pak Rijaludin, Ibu Kokom enggak ya, masuk. Sekarang sudah 2 nama yang disetorkan gitu. Oh, 2 nama ya. Ya, tentu yang namanya figur calon pemimpin gitu, dan karena PKS juga tidak memiliki cukup tiket, ya harus berkomunikasi. 7 kursi kan harus follow ya. Harus berkomunikasi. Tentu sebagai sebuah partai politik kita menyiapkan kader terbaik kita. Adapun nanti kondisi di lapangan, ya kita berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Kan? Iya. Dan sama juga dengan partai-partai yang lain. Kekeh jadi calon bupati, lamun tiket nanti aya ada kumaha gitu. Makanya kita hanya tugasnya menyiapkan kader terbaik, nanti kita komunikasi dengan partai-partai yang lain gitu. Karena kondisi Kuningan tidak ada satu partai pun yang punya tiket gitu. Sehingga ya saya pikir semua partai juga akan prinsipnya sama, menyiapkan kader terbaiknya dan berkomunikasi dengan partai lain gitu untuk memenuhi tiket gitu. Yang paling memungkinkan untuk partai yang diajak koalisi sama PKS, partai apa aja, Pak? Ya, sementara kita komunikasi hampir dengan semua partai politik, dan sekarang masih sangat cair ya. Gitu. Masih sangat cair, dan masing-masing partai politik juga tentu akan membangun komunikasi dengan semua partai. Mungkin ya PKS sebagai partai terbesar ketiga di Kuningan, perolehan kursinya ketiga ya. Tentu kita juga akan mengambil bagian gitunya untuk menyiapkan kader terbaik kita. Dan amanat juga dari Musda partai juga harus mengusung harus mengusung kader itu untuk menjadi calon bupati atau calon wakil bupati. Walaupun nanti ya kondisi lapangan ya tetap menjadi bacaannya gitu kecuali kalau pengalaman saya ketika katakanlah di Bapilu 2008 kita cukup tiket. Waktu itu PKS 7 kursi dari 45, dan syarat bupati itu 15%. Ya, jadi waktu itu kita cukup tiket. Ketika kita cukup tiket ya kita harus pede gitu. Waktu pasangan kandidatnya Pak Answar, nggak salah ya, sama Pak Iwan Sonjaya ya. Artinya beda komunikasinya ketika kita punya tiket dengan ketika kita tidak punya tiket. Kalau kita tidak punya tiket ya berarti harus saling berlapang dada dengan partai koalisinya gitu. Nah, sekarang babnya kita sedang membangun partai koalisi dengan partai-partai yang tentu ya paling tidak punya arah yang sama gitu ya. Kalau ingin perubahan, paling tidak sudah satu visi nih, visinya perubahan. Berarti yang 01 dong. Ya, tidak harus 01. Ternyata di Kuningan semua partai juga punya visi perubahan. Perubahan dalam artian lokal Kuningan gitu. Jadi bukan perubahan di 01. Kemarin 01 babnya sudah selesai, sekarang ada di MK. Kita sebagai partai politik akan melanjutkan lebih kepada kekhasan Kabupaten Kuningan. Jadi perubahannya itu tidak melulu misalkan harus 01 partainya gitu kan ya. 02 juga ternyata banyak yang menginginkan perubahan ya Pak ya. Kelihatannya begitu, perubahan dalam skup Kuningan skup Kuningan iya. Ya karena kita sudah berkomunikasi dengan beberapa partai politik. Paling tidak ada 4 partai politik, 5 dengan PKS yang menginginkan perubahan di Kuningan gitu ya. Berarti ini kan berarti visi perubahan Kuningan
ini sudah menggaung di 5 partai politik gitu. Paling tidak dari sisi visi kan sudah mendekati. Iya. Nah, chemistry-nya sudah ada Ntar, gitu. sekarang kan ada 6 fraksi apa ya nanti mah. Hmm. Berarti 5 Partai politik, 5 partai ya, politik. bukan fraksi gitunya. Ya. Artinya sudah ada 5 partai politik di Kuningan yang punya visi yang sama, ingin iya. perubahan gitunya. Kalau chemistry pertama sudah bisa, ya mungkin komunikasi kedua, ketiga, keempatnya akan lebih mudah kelihatannya gitu. Begitu. Nah, kan kalau PKS, kalau partai lain ada yang lagi buka pendaftaran, penjaringan gitu ya Pak ya. Kalau PKS mah mungkin enggak ya. Tapi tidak menutup pintu untuk balon eksternal untuk Ya. maju dari PKS. Iya, jadi hampir sama, saya pikir semua partai juga mekanisme internal ditempuh, gitunya, mekanisme eksternal pasti juga dibuka, gitu. Kalau internal ya berarti kader internal, dia menyiapkan kader internal. Ya. Ya, nanti dibuka juga dengan yang eksternal. Gitu. Sejauh ini ada Pak, sudah ada kader eksternal yang Ya, melakukan komunikasi. kalau eksternal kan bukan kader berarti. Iya, eksternal aja berarti. Eksternal yang Sudah ada beberapa nama yang muncul di permukaan berkomunikasi. Komunikasi Ya, sama PKS, masih ya. komunikasi awal. Oh, Kelihatannya mah kalau 1 atau 2 bulan ini masih kalau sekarang masih komunikasi cair-cairnya, gitu. Kelihatannya besok setelah Lebaran di bulan-bulan April atau awal Mei itu sudah mulai intens kayaknya, karena kan PKPU nomor 2 2024 ini kan pendaftaran kita dimulai nanti 27 Agustus, gitu ya, pendaftaran calon bupati itu. Maka ya kalau kita lihat timelinenya berarti Mei itu suasana panas-panasnya kelihatannya gitu, akan mengerucut. Nah, kira-kira berapa orang sih Pak yang sudah mendekat gitu, mendekati PKS Pak? Ya, hampir semua figur yang muncul di permukaan itu sudah berkomunikasi. Sudah ya? Gitu. Ya, komunikasi awal mah kan nggak Berarti yang harus sudah gitu. muncul mah termasuk Pak Edo dong. Ya, kira-kira begitulah kan teman-teman di praksi kan, ya namanya teman-teman di praksi mereka lebih leluasa berkomunikasinya. Dan info-info di praksi itu masuk ke kita di struktur di DPD dan selalu info-info itu kita bahas. Jadi semua yang sudah beredar itu ya tetap berkomunikasi. Adapun nanti biasanya kita menugaskan si A berkomunikasi dengan si B, si B dengan si C, Pak, itu begitu. Nanti infonya masuk semua. Yang jelas komunikasi awalnya masih sangat cair lah. Sangat cair ya? Sangat cair. Termasuk Dokter Asep ya Pak ya? Iya, semuanya juga berkomunikasi. Ya, jadi yang nama-nama yang muncul yang sudah ada dalam polling segala itu sudah berkomunikasi, dan saya pikir semua partai juga sudah melakukan itu, karena kan kita juga tidak akan menutup diri. Dari nama-nama yang sudah muncul itu ya peluang-peluang itu pasti ada semuanya. Adapun nanti mengerucut ke mana ya setelah koalisi tentunya gitu. Kalau kita menentukan si A, ternyata ketika kita paket koalisinya nggak mau ya juga cuma, makanya gitu ya. mohon ya harus nanti kan bersama dengan partai koalisinya. Tapi kalau PKS mau kekeh Pak mengusung kader internal Pak. Ya lihat situasi perpolitikan ke depannya gitu. Tapi sebagai sebuah partai politik mah ya tentu patsunnya kita akan mengusung kader untuk menjadi calon pemimpin di daerahnya. Gitu. Adapun nanti realita politiknya ya kita komunikasi saja di lapangan. Gitu. Tidak menutup diri dan tidak menutup kemungkinan dengan partai yang lain juga. Semua kemungkinan ya selalu ada. Begitu. Makanya tadi karena tidak ada satu partai politik pun yang punya tiket. Jadi ketika kita tidak punya tiket, ngusung kader sendiri juga udah nggak bisa gitunya. Makanya yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi politik dengan partai yang lain. Begitu. Nah, kalau pandangan PKS Pak melihat situasi yang sekarang tuh Pak, kemungkinannya akan ada berapa pasang Pak? 2 pasang atau 3 pasang atau bahkan 4 pasang gitu Pak? Kalau saya secara pribadi melihatnya kemungkinan 4 pasang itu juga ada.
Oh, 4 pasang Iya, juga. saya melihat secara pribadi ya, dengan munculnya beberapa figur yang sekarang sudah muncul, gitu ya. Terus yang kedua, partai politik juga melihat berarti kondisi perpolitikan Kuningan saat ini, kalau disebut tidak ada incumbent, berarti kan tidak ada incumbent. Oh, tidak ada. Nah, ini juga menjadi dasar partai politik, gitu. Sehingga mereka akan mencoba untuk mencari katakanlah pasangan-pasangan yang ideal menurut mereka untuk diusung. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kondisi perpolitikan seperti ini mah, saya pikir 4 pasang juga sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, tapi kalau independen buka gitu. Kalau independen Independen apakah mah ya. masih Ya, ada yang agak-agak. muncul atau enggak Belum. gitu ya. Belum ada kelihatannya Ya. gelagat-gelagatnya. Tapi kalau melihat formulasi partai politik sekarang, 4 pasang sangat mungkin. Iya. Gitu. Kan ada 7, ada Ya. 3, ada 4 ya, Ya. Pak ya, kalau digabung-gabungin gitu. ya. Jadi sangat mungkin. Dan nanti yang menangnya nanti incumbent ya Pak ya, kalau 4 Kan pasang. nggak ada incumbent juga gitu. Oh iya, iya. Ya maksudnya yang surveinya lebih tinggi ya Pak ya. Nah, surveinya kan survei kemarin ketika pemilu. Gitu. Jadi pengalaman pemilu kemarin mah memberi pengalaman berharga kepada kita. Ya, terbukti gitunya. Partai yang punya capres juga ternyata partainya juga tidak bisa menjadi pemenang mutlak. Ya, di Kabupaten Kuningan pemenangnya adalah Amin gitu, tapi partainya juga kan tidak mutlak menjadi pemenang gitu. Iya. Pun demikian yang di partai yang lain gitu. Jadi agak analisanya Ducati tak analisa nakumaha tak analisa politik di Kuningan gitu. Sehingga kita menganggap ya Kuningan mah kalau dibaca mah ya nggak ada incumbent lah gitu. Tapi kekuatan figuritas ya kayaknya kuat juga ya Pak ya. Bisa dibilang kuat, bisa dibilang enggak. Ketika ada muncul rival politik yang kuat juga mungkin akan berimbang. Sayangnya itu ya, Pak Rohmat Ardian nggak mau maju ya Pak ya. Insya Allah masih banyak lah putra-putra terbaik Kuningan Masih yang banyak siap. ya. Iya, Yang bisa jadi penantang Pak Acep ya Pak ya. Paminten begitulah. Ya. Kan belum muncul aja gitu. Dan bagi PKS siapapun yang kita usung gitunya, kalau untuk katakanlah menaikkan elektabilitas mah ya insya Allah bisa kita lakukan dalam 3 atau 4 bulan ke depan untuk menaikkan elektabilitas, insya Allah bisa gitu. Jadi jangan terlalu khawatir lah gitunya untuk popularitas dan elektabilitas. Kan dengar-dengar Pak Sekda juga mau maju ya Pak ya. Ya alhamdulillah semakin banyak muncul personal-personal berarti perpolitikan di Kuningan gini hidup itunya. Jadi kalau sampai tidak ada kandidat berarti wah ini ada apa ini, berarti politik kita nih tidak ada kaderisasi di partai politik berarti. Jadi ketika ada figur-figur dari partai politik muncul berarti ya kaderisasinya bagus. Oke Pak, kita akan bahas ini mungkin Pak ke perubahan. Tadi kan perubahan. Kalau kemarin podcast kemarin kita bahas juga kan mengenai problematika di Kuningan seperti apa aja gitu kan. Cuman memang belum mengarah kepada ini solusi Pak, kayaknya solusi konkretnya tuh kayak begini, kayak bicara miskin ekstrim, bicara pengangguran yang masih tinggi, bicara gagal bayar juga, misalnya jalan rusak. Mungkin kita akan bahasnya itu lebih ke solusi. Barangkali Pak Sekjen nih punya solusi seperti apa sih Pak untuk mengatasi masalah di Kuningan? Ya mungkin memang untuk membaca Kuningan ke depan ya butuh pemikiran yang cukup serius ya gitu ya. Dan kita juga PKS kalau nanti kita diamanahi kita coba untuk mencoba katakanlah kan mengumpulkan beberapa stakeholder, beberapa subbidang gitu ya. Kita duduk bareng dulu, kita membaca ya. Jadi ketika kita ingin menentukan ke depan itu kita membaca dulu sih. Gagal bayar ini kan sebetulnya harus kita kaji ini solusinya apa namanya akar permasalahan yang sesungguhnya tenaon sih gitunya, sehingga kalau akarnya tahu baru kita bisa untuk perubahan ke depannya. Pun demikian dengan secara umum gitu perekonomian kita. Sudah dibentuk pansus Pak, pansus sudah mengkaji itu akar masalah gagal bayar. Ya maksudnya itu sudah ada referensi maksudnya kan. Sudah ada referensi dan bisa nanti
Pak Sekjen ketika setelah dilantik jadi dewan kan mungkin jadi itu ya. Karena memang persoalan ini nampaknya Panjang ya. jadi ada kekurangan dari legislatif juga kan ya, yang Ya, punya fungsi budgeting ya. Ya kelihatannya kalau saya pribadi melihatnya memang perlu duduk bareng beberapa stakeholder. Terus Pak, satu lagi nih Pak, mengenai kandidat bupati yang muda secara usia, Ya, secara ya. usia. Bagaimana pandangan menurut Pak Sekjen nih? Apakah perlu kandidat yang muda yang kayak Gibran atau mungkin bisa lebih muda dari Mas Gibran gitu? Bagaimana nih Pak Sekjen? Ya, saya secara pribadi mah sepakat lah kalau ada katakanlah kandidat muda dalam usia gitu ya. Gitu. Tentu ada beberapa keunggulan gitu ya. Jadi kalau anak-anak muda ini paling tidak yang pertama idealismenya masih cukup kuat. Ya. Jadi kalau kita mengusung misi perubahan, jadi misi itu bisa betul-betul menghujam dalam benaknya gitu. Jadi saya sangat setuju justru kalau ada kandidat-kandidat yang muda gitu ya, gitu. Karena memang kalau untuk perubahan itu kita butuh energi yang besar. Ya, gitu. Tentu bukan hanya sekedar usia yang muda, artinya. Jadi muda itu usianya boleh muda gitu, tapi tentu figur yang paling tidak ya mumpuni lah gitunya, punya pengalaman, bahwa pengalaman bidang politik gitunya, bahwa pengalaman dalam bidang sosial kemasyarakatan gitunya, pengalaman atau yang lainnya ya begitu. Jadi sangat sepakat kalau ada tokoh muda untuk kita. Dan mumpuni dan beretika juga ya Pak ya. Ya tentu itu mah bagian daripada adat ketimuran kita gitunya. Tentu yang muda yang punya kapasitas gitunya gitu, dan tentu anak-anak muda ini betul-betul kalau saya lihat tadi inti yang pertamanya adalah masih punya idealisme yang luar biasa. Terus kepentingan dia kalau anak muda itu tidak terlalu apa, kalau misalnya dia sudah punya usaha yang luar biasa gitu, pakai bahasa eta mah lain pakai nama gitu. Jadi ada udang di balik batunya, kepentingan perusahaannya, kepentingan usahanya. Nah, kalau anak muda biasanya akan lepas yang begitu gitunya. Tentu ya kapasitasnya. Dan saya pikir juga di Kuningan ada tokoh-tokoh muda gitu yang punya kapasitas gitunya. Berarti kalau gitu mah bukan kader PKS dong. Kan PKS yang distorkan dua nama itu kan bukan tergolong muda kan? Yang masih muda, masih usia masih 50 tahun masih muda. Oh, masih muda itu kategorinya. Kan belum di atas 60 tahun masih muda. Oh, iya. Definisi muda juga ya harus kita definisikan. 50-an masih muda ya, Pak. 50-an masih muda. Syukur-syukur ya calon muda baru. PKS masih terbuka, Pak. Ketika ada dua nama yang distorkan ya, Pak. Iya. Dua nama sudah distorkan, tapi ternyata tiba-tiba ada calon yang dianggap kriterianya pas gitu, yang muda, yang apa gitu, masih bisa menerima. Ya sangat terbuka sebenarnya tadi ya di awal gitu. Jadi PKS secara institusi partai kita menyiapkan kader terbaik kita, gitu kan. Tapi ketika kita bicara kepentingan Kuningan secara umum, secara lebih besar lagi, lebih luas lagi, terlebih lagi juga komunikasi dengan partai politik yang lainnya gitu. Dan itu peluang itu ada terbuka. Dan saya pikir partai politik juga akan sama berpikirnya begitu. Gitu. Kita akan mengedepankan kepentingan yang lebih luas lagi. Mungkin sudah ada gambaran dari teman-teman pewarta ini, tokoh-tokoh yang sudah muncul, tokoh muda yang muncul. Tokoh muda baru beberapa sih Pak yang sudah muncul, yang belum sebetulnya masih terus berjalan sih. Kita juga pengen ngajak bincang-bincang tokoh-tokoh muda yang selama ini istilahnya nggak mau muncul lah gitu kan ke permukaan. Kalau kita melihat secara nasional, tokoh-tokoh muda yang katakanlah tadinya agak dipandang sebelah mata ketika dia sudah menjadi bupati, ya contoh yang dekat kita aja Pemalang itu kan, kan luar biasa, ternyata dia mampu gitu tokoh muda. Pemalang ya contohnya. Ya ada lagi beberapa yang di Jawa Timur, di Jawa Barat juga ada beberapa yang juga tokoh muda juga
sangat mumpuni, bisa gitu ya. Gitu. Oke. Tinggal ya kita juga memberi kesempatan saja kepada wayahna gitunya, beri kesempatan ke yang muda-muda kepada juga muda-muda. gitunya. Kalau Pak Sekda kan masih 50 tahunan nih Pak, Iya. berarti muda juga. Boleh juga disebut pemuda. Yang jelas memang dari real politik hari ini bahwasanya pemilih muda juga masih dominan, Masih dominan, gitu ya. 54% pemilih pemuda, gitu, pemilih pemula. Ini juga menjadi catatan bagi kita partai politik, gitu ya. Bisa jadi kemarin juga ya ketika Pilpres, ya anak-anak muda kita ya mereka dengan dunia mereka tentu yang agak susah kita berpikirnya gitu. Usia kita yang sudah 50 dengan anak-anak yang di bawah yang 20 Beda ya? tahun, 25 tahun ke bawah itu agak susah kita Iya, mendefinisikannya gitu. Iya. Sehingga yang tahu dunia mereka ya anak muda Anak itulah muda. gitu, yang bisa membaca pikiran mereka. Ya. Gitu. Yang jelas harapan kita ke depannya Kuningan akan lebih baik lagi, Lebih baik dengan lagi. pemimpin yang lebih baik tentunya. Ya. Gitu, insya Allah. Yang jelas mah Kuningan butuh perubahan. Ya, sepakat. Oh sepakat ya? Sepakat begitu. Oke. Itu mungkin jadi closing statement ya Pak? Iya, insya Allah. Oke, atur nuhun ya Sami-sami. Pak Sekjen atas bincang-bincangnya. Jadi kita jadi tahu sikap politik dari PKS. Ya. Dan pemirsa itu mungkin terima kasih nih atensinya. Kita lanjut nanti di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.